Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara Risalah Iman. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah, ada misteri pada angka 4. Ada sahabat Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin, jumlahnya 4. Ada wanita yang punya jaminan surga. Rasulullah Muhammad SAW pernah menggambar garis yang ujung garis itu jumlahnya 4. Ditulis oleh Rasulullah, diberi lingkaran oleh Rasulullah. Lingkaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini gambar apa?" Karena pemirsa, Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi yang memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil, bahwa Nabi akhir zaman adalah seorang nabi yang punya ciri. Cirinya adalah alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan seorang nabi yang tidak bisa menulis. Apa hikmahnya? Kok nabi akhir zaman cirinya tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menulis? Apakah nabinya bodoh? Tidak. Yang jelas Allah punya maksud dan hikmah. Hikmahnya mengapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Karena Rasul akhir zaman ini akan diberikan sebuah mukjizat yang terbesar yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain, yaitu mukjizat yang hingga saat ini masih bisa kita rasakan, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalau Rasulnya bisa membaca, kalau Rasulnya bisa menulis, begitu Al-Quran turun, maka mereka akan mengklaim bahwa Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran bukan firman Allah, tapi Al-Quran adalah bikinan Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis saja, ini masih dituduhkan bahwa Al-Quran itu adalah sihirnya Muhammad. Sehingga Allah tegaskan di dalam Al-Quran, walau annal Qur'ana min indi ghairillah lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira. Pemirsa El Sinta TV dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad melukis saja, menggambar 4 garis. Lalu Rasul ditanya, "Ya Muhammad, apa yang kau gambar?" "Aku menggambar 4 garis ini, ujungnya dilingkari 1, 2, 3, 4. Rasul menjawab, "Ini adalah wanita-wanita yang punya jaminan surga. Wanita-wanita ini yang sudah punya jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ditanya lagi oleh sahabatnya, "Siapa saja ya Rasul?" Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Fatimah, yang ketiga adalah Maryam ibunda Isa alaihissalam, dan yang keempat adalah Asiyah, istri daripada Fir'aun. Wanita pilihan surga 4 jumlahnya. Sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin jumlahnya 4. Yang kita bahas dari misteri 4 ini adalah mengapa juga Ka'bah itu persegi 4. Ka'bah yang merupakan kiblat kita umat Islam, yang dibangun dan ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk. Kalau zaman sekarang sudah banyak arsitek, sebelum bangunan itu dibuat, digambar dulu, lalu dibangun oleh bagian sipil. Begitupun Nabi Ibrahim sebelum membangun Ka'bah sudah dikasihkan skemanya oleh Allah. Bagaimana cara Allah memberikan skemanya? Allah menurunkan awan hitam dan awan itu persegi 4. Ibrahim mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dengan membangun Ka'bah itu persegi 4. Mengapa persegi 4? Ada apa dengan angka 4? Pemirsa, angka 4 ini adalah merupakan angka yang misteri. Maka ada 2 jawaban.
Jawaban yang pertama, Ka'bah itu asas Islam. Maka dibangun berdasarkan 4 asas. Yang pertama yaitu kalimat subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Yang keempat, Allahu Akbar. Jadi Ka'bah ini yang merupakan asas Islam dibangun pondasinya dengan 4 asas. Subhanallah, mensucikan Allah. Walhamdulillah, memuji kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa mengapa Ka'bah ini persegi 4? Karena ini adalah menunjukkan ada 4 manusia pilihan Allah yang mentauhidkan Allah. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah istrinya Hajar. Yang ketiga Ismail alaihissalam. Yang keempat yaitu keturunannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim adalah manusia yang dipilih oleh Allah yang menjaga tauhidnya, yang disebut dengan Al-Khalil. Al-Khalil adalah manusia yang cinta kepada Allah luar biasa. Al-Khalil berasal dari kata takhalli. Takhalli yang berarti manusia yang cintanya sudah mendarah daging kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada apapun tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut dengan Al-Khalil, manusia yang cintanya luar biasa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang di dalam doanya menginginkan hanya ingin memiliki keturunan dan keluarga yang soleh dan solehah. Maka Nabiullah Ibrahim doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang akan kita jelaskan selepas beberapa yang lewat ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ini adalah doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami sebagai keturunan yang soleh dan solehah, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk keluarga kami. Karena seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga, seorang ayah memiliki tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab ketika hidup di dunia, tapi seorang kepala keluarga punya kewajiban, dia wajib memimpin keluarganya dari dunia sampai akhirat. Maka terkadang manusia menyepelekan soal pernikahan. Menikah di dalam Islam tidak sulit, hanya dengan kalimat qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Kalimatnya mudah, tetapi kalimat ini penuh rasa tanggung jawab yang luar biasa. Ketika seorang suami menerima nikah dan kawinnya seorang wanita, maka kewajiban seorang wanita yang tadinya ditimpakan kepada ayah dan bundanya, begitu sudah menikah dengan suaminya, sudah menikah, maka kewajiban orang tua hilang. Kewajiban orang tua putus, dibebankan seluruhnya kepada suaminya. Bahkan seorang suami wajib untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Bukan hanya memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Yang terberat adalah seorang suami wajib menanggung seluruh dosa-dosa istrinya. Maka waja'alna lil muttaqina imama. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, jadikanlah kami pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Karena tanggung jawab seorang suami bukan hanya ketika hidup di dunia, sampai dengan di akhirat seorang suami akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra Ibrahim yang merupakan hasil doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dari Hajar punya anak Nabiullah Ismail alaihissalam. Ismail yang ikut membangun Ka'bah.
Ismail yang lari-lari mencari batu. Maka di Ka'bah itu pemirsa ada yang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah kalau Hajar berarti batu, kalau Hijr berarti batu yang ditumpuk-tumpuk. Siapa yang menumpuk batu itu? Yang menumpuk batu adalah putra Ibrahim, putra semata wayangnya, seorang anak yang soleh, yang membantu pembangunan Ka'bah bersama ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Batu itu ditumpuk-tumpuk oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail lari ke sana kemari untuk mencari batu yang diperintahkan oleh ayahnya dan diserahkan kepada ayahandanya untuk meninggikan Ka'bah. Perjuangan Nabiullah Ismail alaihissalam ini diabadikan. Di dalam Ka'bah ada yang disebut dengan Hijr Ismail, berarti tumpukan batu tempat berdirinya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu yang ketiga, orang yang menjaga ketauhidan sehingga menjadi lambang daripada Ka'bah bersegi empat itu, yaitu adalah Ibunda Hajar. Hajar adalah seorang budak tawanan perang pada zaman Ramses yang pertama. Saat itu Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mencari tanah yang tandus kering kerontang untuk membangun Ka'bah rumah Allah, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim, carilah tanah yang tandus kering kerontang untuk membangun rumah Allah. Begitu bertemu di wilayah Mesir, ada seorang raja yang dikenal dengan Raja Ramses. Raja Ramses ini seorang raja yang punya perilaku aneh. Raja ini tidak suka kepada wanita yang gadis atau wanita yang janda. Tetapi raja ini hobinya sama wanita yang bersuami. Ini perilaku yang sangat aneh. Dan kebetulan istri Nabiullah Ibrahim yang bernama Siti Sarah ini adalah seorang wanita pilihan, wanita yang cantik. Maka ketika melewati daerah Mesir, diwanti-wanti oleh warga sekitar, awas Ibrahim, di Mesir ini rajanya suka mencuri dan menculik istri orang. Ketika Nabiullah Ibrahim sedang sholat, lalu keberadaannya diketahui oleh pasukan Raja Ramses, dan nyata saja istrinya yang bernama Sarah ini diculik dan dibawa ke dalam kerajaan oleh Raja Ramses. Singkatnya sejarah, begitu sampai di kerajaan Raja Ramses langsung ingin memperkosa Siti Sarah, tapi ternyata tidak mampu. Datang lagi, ingin memegang lagi, tidak mampu. Lama-kelamaan raja menyerah. Bertanya kepada prajuritnya, wahai prajurit, kau dapatkan wanita ini dari mana? Ini bukan manusia biasa, jangan-jangan ini adalah malaikat. Kembalikan kepada suaminya. Dikembalikan kepada suaminya Ibrahim alaihissalam dan diberikan seorang budak tawanan perang yang bernama Hajar. Diberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengurangi bebannya, untuk membantu di dalam perjalanan mencari tanah yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Siti Sarah berkata kepada suaminya, wahai Ibrahim, kalau aku sudah mandul, aku adalah wanita yang tua dan sudah mandul pula. Barangkali kau ingin punya anak keturunan, menikahlah dengan Hajar. Dinikah Siti Hajar oleh Nabiullah Ibrahim, memiliki anak bernama Ismail alaihissalam. Hajarlah yang mendidik Ismail. Hajar juga yang ikut mendukung perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan Ka'bah, membangun bait Allah, rumah Allah. Sehingga di dalam doanya, Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini, Ibrahim dan Ismail, orang muslim, seorang yang berserah diri. Muslim, Islam itu berarti manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita akan lanjutkan selepas pariwara berikut ini. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Ibunda Hajar sebagai wanita yang menjaga ketauhidannya, wanita yang berjuang untuk membesarkan anaknya dari Safa ke Marwah untuk mencari air sehingga memunculkan mata air Zam-Zam. Dan yang terakhir
Yang dimaksud dengan 4 sudut ini, yang terakhir adalah keturunan Ibrahim dari Ismail yang bernama Muhammad bin Abdullah. Muhammad SAW adalah seorang nabi yang dianggap bukan keturunan raja, bukan keturunan nabi. Walaupun pada dasarnya Muhammad itu nasabnya bersambung sampai dengan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan sampai dengan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam perjuangan untuk memurnikan Ka'bah, dulu Ka'bah itu ketika belum lahir Rasulullah Muhammad, banyak berhala-berhala yang bergelantungan. Lata, Uzza, Mana, itu bergelantungan di sekitar Ka'bah. Karena tugas daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan doanya, dengan kalimat Rabbana wab'ats fihim, ya Tuhanku, nanti lahirkan di tempat ini, di samping rumahmu yang mulia Ka'bah yang persegi 4 ini, Rasulan, satu orang Rasul saja, yaslu alaihim ayatik, untuk menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan tentang kesunahan-kesunahan dan hikmah-hikmahmu, wa yuzakkihim, dan bertugas untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, dari sesembahan-sesembahan selain Engkau ya Allah, menjaga ketauhidan. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa. Dikabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dilahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping Ka'bah yang merupakan rumah Allah, membersihkan daripada berhala-berhala dan mengajarkan Al-Quran daripada yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Dan Rasulullah Muhammad sukses menjaga ketauhidan dan mendeklarasikan ajaran yang diambil daripada syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam yang bersumber daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam doanya, Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami berdua ini seorang muslim, seorang yang berserah diri kepadamu. Islam saat itu belum hadir, tetapi ketika Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka Islam dideklarasikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad sama ajarannya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ka'bah ini persegi 4 berdasarkan perjuangan daripada 4 manusia yang mulia. Yang pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang di dalam sholat kita selalu dibacakan salawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Ibrahim tidak akan ditinggalkan di dalam sejarah karena Nabiullah Ibrahim adalah pejuang daripada agama tauhid. Yang kedua adalah Nabiullah Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ismail alaihissalam ini juga seorang yang menjaga dan berjuang ketauhidan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Siti Hajar, yang ikut juga berjuang mencari air sehingga muncul mata air Zamzam. Inna Safa wal Marwata min syairillah, sehingga muncullah mata air Zamzam. Yang keempat adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana innak wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Semua nabi dan semua rasul sama. Mereka berkata wa qalu sami'na wa ata'na. Tidak ada satu nabi dan rasul pun yang berbeda di dalam syariat dan ajarannya, yaitu hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunan kita tetap di dalam iman Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.